kita membaca Mazmur 101 sampai dengan 5 kita baca secara responsorial. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati, memelihara, dan mengamalkannya di dalam hidupnya. Amin. Kita beri kesempatan kepada generasi muda dari Paduan Solas Sorak Gracia menyanyikan lagu yang telah dipilih. Generasi milenial. Generasi milenial Sola Gracia. Ini.
Terima kasih. Beri kemuliaan buat Tuhan, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih. Kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan Bapak Pendeta Jebron Lumban Batu STH, tapi sebelumnya kita bernyanyi Gohi au Tuhan. Artinya di gohi penuhi aku Tuhan dengan firman-Mu, bahwa saya adalah orang berdosa di tepi sumur-Mu. Penuhi aku dengan firman-Mu. Itu artinya. kami Bapa dengan urapan-Mu dan kuasailah hati dan pikiran kami. Ya Roh Kudus, tingkatkanlah isi hati-Mu untuk menyapa kami yang hadir pada saat ini. Biarlah firman tetap menggema di dalam hati kami dan agar kami tetap boleh dibangun kekuatan sempurna kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Kami sambut firman ini dengan ucapan syukur. Amin. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, keluarga besar Paduan Suara Sola Gracia, satu hal yang boleh kita syukuri bahwa hari ini ulang tahun terbentuknya Paduan Suara Sola Gracia. Perjalanan yang cukup panjang, sudah lebih satu generasi ya. Tetapi bagaimana solidnya, bagaimana luar biasanya kasih Tuhan melimpah. Mungkin masih ada angkatan pertama di sini barangkali, angkatan kedua, angkatan ketiga, dan semuanya bagaimana itu merupakan suatu siklus perjalanan rohani, di mana Tuhan memakai Paduan Suara Sola Gracia ini menjadi berkat bagi dunia, karena Sola Gracia sudah mendunia. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Ciarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur ini sangat spesial di lingkungan orang Israel kuno. Bahkan sampai sekarang ini masih relevan dan sering ini dinyanyikan. Bahkan Mazmur ini
sangat dekat dengan ada nyanyiannya juga bahasa Ibraninya kira-kira seperti ini. Inne matov umanaim sefet achim gam yachat. Inne matov umanaim sefet achim gam yachat. Inne matov sefet achim gam yachat. Hine matov sefet achim gam yachat. Mengungkapkan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat dalam maknanya. Mazmur yang mengungkapkan bagaimana kasih persaudaraan yang luar biasa. Makanya dikatakan itu, hine, alangkah luar biasanya persaudaraan yang rukun. Dikatakan itu nyanyian ziarah Daud ketika orang-orang mau berkumpul naik ke Yerusalem. Jadi kan kalau naik ke Yerusalem ini naik dia, jalannya agak mendaki. Jadi ada terkadang orang sama-sama duduk mangulon, bahasa Bataknya, berhenti sebentar, terus naik dulu dia ke atas. Sangat indah sekali persaudaraan yang rukun. Mereka sungguh sangat di situ boleh berbagi, boleh saling menguatkan. Yang agak muda menopang yang agak tua. Alana naik doa laki atau ke Yerusalem. Alana udah mobil tinggi, jadi harus jalan kaki. Maka di sini boleh dilihat bagaimana Daud mengungkapkan indahnya persaudaraan, sangat indahnya kerukunan itu. Apabila mereka diam bersama-sama dengan rukun. Persaudaraan yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk kerukunan. Berarti jika dikatakan persaudaraan yang memiliki atau yang diikat oleh suatu kepentingan, senasib, sepenanggungan, bahkan boleh dikatakan, kalau dikatakan persaudaraan suatu hal yang memiliki visi dan misi. Ada muatan-muatan yang boleh kita lihat di sini. Ketika dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya mengatakan ada 3 hal muatannya ketika saudara-saudara diam dengan rukun. Pertama, keindahannya meliputi dan melahirkan be strong. Kebaikannya adalah menjadikan kita kuat. Persekutuan ini menjadi kuat ketika ada ikatan batin dan ikatan rohani yang dipersatukan oleh kasih daripada Kristus, sehingga gerak, langkah, dan juangnya itu menjadi suatu kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru di sini adalah adanya hati yang digerakkan, hati yang dijamah, dan hati yang mau diarahkan. Yang kedua dikatakan di sini, ketika kita hidup rukun bersama-sama, be solid, menjadi solid, mengokohkan kebersamaan untuk maju dan untuk menumbuhkan iman percaya. Sadar atau tidak sadar bahwa paduan suara Sola Gracia ini adalah merupakan sekolah iman untuk membentuk karakter-karakter yang menumbuhkan generasi-generasi pemuji Tuhan. Mempersiapkan pribadi-pribadi penyembah-penyembah Allah. Karena siapa yang mau masuk surga harus belajar bernyanyi. Amin. Karena katanya kalau di surga itu adalah olam marid di nama kita.
Tidak ada lagi pekerjaan yang lain. Jadi kita mau masuk surga harus belajar menyanyi. Jadi walaupun suaranya serak-serak basah atau serak-serak kering, itu biasa saja. Tetapi bagaimana kita untuk dilatih untuk belajar, untuk bernyanyi, mengungkapkan pujian, memperdengarkan lagu-lagu persembahan pujian, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga kita ini benar-benar pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Ketika persekutuan ini menjadi strong dan menjadi solid, dikatakan kita akan menjadi berkat, to bless. Kita adalah orang-orang yang terberkati. Amin. Orang-orang yang terberkati adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan selama perjalanan ini 29 tahun. Paduan suara Sola Gracia telah bersaksi mengumandangkan persembahan pujian kepada Tuhan. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa banyaknya orang-orang yang dikuatkan oleh kor persembahan pujian yang diperdengarkan oleh Sola Gracia. Betapa banyaknya orang yang dikuatkan, betapa banyaknya orang yang diapuli, ya. Betapa banyaknya orang yang dikuatkan ketika bergumul, bahkan ketika menghadapi sesuatu hal yang keterpurukan di dalam hidup, ketika dikumandangkan kor daripada Sola Gracia ini. Ada hati dibangunkan kembali, dikuatkan kembali. Kalau kita boleh melihat, kalau orang berkhotbah, bisanya orang mode-odok kan? Tapi ketika kita orang mendengar bernyanyi, "Amang teh nak cita buku roba, soalnya surbuyau." Jadi ada banyak orang rindu ke gereja kita, ke GKP Menteng itu mendengarkan paduan suara Sola Gracia ini dan ngajami teh bina-bina ini. Karena khotbah pun bisa sekarang dia apa dari berbagai hal. Ada tuh channel di televisi itu 24 jam bisa dengar khotbah. Tapi kalau kita boleh mendengarkan kornya itu, wah luar biasa, terhibur sekali. Bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Inggris, berganti-ganti menguatkan iman percaya saya ketika saya boleh mendengarkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.